Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita masih pada surah Yasin. Insya Allah dimulai dari ayat yang ke-71. Kita baca sejenak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaru anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun wa dhalalnaha lahum faminha rakubuhum wa minha ya'kulun wa lahum fiha manafi'u wa masyarib afala yashkurun. Dan tidakkah mereka melihat bahwa kami telah menciptakan hewan ternak untuk mereka, yaitu sebagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami, lalu mereka menguasainya. Dan kami menundukkan hewan-hewan itu untuk mereka, lalu sebagiannya untuk menjadi tunggangan mereka dan sebagian untuk mereka makan, dan mereka memperoleh berbagai manfaat dan minuman darinya. Maka mengapa mereka tidak bersyukur? Allah marhamna bil Quran. Bapak Ibu adik-adik jamaah rahimani wa rahimakumullah, telah kita bahas pada pertemuan yang lalu, yakni ayat 68 sampai ke 70, gambaran siklus tentang kehidupan manusia, yakni bagi yang dipanjangkan umurnya Allah akan kembalikan keadaannya seperti semula. Awal diciptakan lemah, di atas lemah, bayi bahkan bisa jadi kembali pikun. Kemudian Allah membantah anggapan sebagian orang kafir bahwa Al-Quran itu adalah syair dan Rasulullah adalah penyair. Ini adalah anggapan yang ceroboh dan tidak berdasar, yang bersumber dari iri atau kedengkian mereka. Di ayat ini Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Allah menjelaskan, mengingatkan terkhusus kepada kaum kafir. Tetapi secara umum ayat ini mengingatkan kita kepada seluruh umat manusia agar jangan yang dilakukan oleh orang-orang kafir itu bisa pula dilakukan oleh orang-orang yang beriman, orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni tentang rahmat dan sifat Allah yang telah dikaruniakan kepada mereka, yakni nikmat-nikmat tersebut dijelaskan dalam ayat ini. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita masuk pada ayat yang ke-71. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, awalam yaro, apakah tidak mereka melihat, mereka memperhatikan, anna, sesungguhnya kami, anna di situ maknanya yufidu ta'zim, pengagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya kami Allah khalaqna, yang telah menciptakan, yakni kami Allah telah menciptakan, lahum baginya, bagi kita umat manusia. Tidakkah kalian melihat, tidakkah kalian memperhatikan, sesungguhnya kami Allah telah menciptakan, lahum untuk mereka, mimma amilat, dari apa-apa yang telah dilakukan, aidina, oleh tangan-tangan kami.
bahkan kekuasaan di Al-Quran digital. Sebetulnya kurang pas. Kalau aidina itu jamak dari yadun, maknanya tangan. Kalau kekuasaan itu kudroh, biqudrotina, kekuasaan kami. Atau biquwatina, dengan kekuatan kami. Di sini aidina dengan oleh tangan-tangan kami. Artinya apa jemaah rahimakumullah? Kalau kekuasaan justru membingungkan karena makna yang sebenarnya itu tangan. Ini menjelaskan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita umat manusia dari apa yang telah diperbuat oleh tangan-tangan kami. Nah, ini yang menjelaskan Allah. Berarti Allah itu memiliki tangan. Dan banyak ayat-ayat menjelaskan tentang keberadaan itu. Nah, kemudian ada berkembang di dalam masyarakat kita, kalau kita mengatakan Allah itu memiliki tangan, berarti seperti manusia. Itu kata mereka, enggak. Ahlussunnah tidak pernah mengatakan tangan Allah seperti tangan manusia, tidak. Karena kekuasaan Allah, tangan Allah tidak seperti tangan manusia. Allah memiliki tangan. Kalau sudah kekuasaan itu takwil. Contoh jemaah rahimakumullah. Aku telah menciptakan Nabi Adam dengan tanganku, kedua tanganku. Ma mana'aka, apa yang menghalangimu iblis? Kamu tidak mau bersujud kepada Adam yang telah aku ciptakan biyadaya, dengan tanganku. Yang mengatakan tangan Allah seperti manusia, siapa? Enggak. Allah memiliki tangan, tangan Allah tidak seperti manusia. Karena Allah itu lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak sepadan dengan yang lainnya. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kemudian Allah juga mengatakan laisa kamitslihi syai'un dalam surah Surah. Tidak ada yang sepadan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu pun. Maka Allah memiliki tangan, kita yakini memiliki, sudah tidak udah ditafsirkan yang macam-macam. Bahwasanya Allah memiliki tangan. Yang menceritakan ini Allah, kita sampaikan apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala. Mimma, dari apa-apa, amilat, yang telah dilakukan oleh tangan-tangan kami. Apa yang telah diciptakan Allah Subhanahu wa taala? An'aman, yakni binatang ternak. Apa aja binatang ternak itu? Apa aja Pak? Biar agak hidup tidak ngantuk. Onta, lembu. Lembu itu sama sapi ya? Lembu, sapi, terus kambing. Dalam bahasa Arab itu 3 aja. Binatang ternak itu. Tetapi jamaah rahimakumullah, seperti saya lihat dalam tafsirnya Buya Hamka Al-Azhar, selain ketiganya itu ada tambahan. Kata beliau, yang pertama jenis binatang ternak yang bisa dikendarai dan dimakan. Beliau mengklasifikasikan 2. Onta, kerbau, sapi, domba, kambing. Sama sebetulnya. Kerbau, sapi itu masih satu famili itu. Domba juga masuk dalam kambing. Kemudian yang kedua, jenis binatang yang hanya bisa dikendarai, yaitu kuda, keledai, bagal. Bagal itu perkawinan silang antara kuda dengan keledai. Kuda ya mirip-mirip kuda. Allah mengatakan an'aman, binatang ternak. Kemudian fahum, maka mereka laha, terhadap binatang ternak itu malikun, mereka menguasainya. Malikun jamaknya dari malik, maliki yaumiddin, yang menguasai. Kalau ma-nya panjang, maliki, yang memiliki. Jadi jamaah rahimakumullah,
Allah menjelaskan binatang ternak dan mereka menguasainya. Mereka menundukkannya maknanya. Bayangkan jemaah rahimakumullah, binatang sebesar itu seperti onta, kerbau, sapi. Kalau kita diseruduk onta saja atau kerbau, maka jadinya naas. Tetapi jemaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menguasakan kepada manusia. Sehingga binatang-binatang ternak itu jemaah rahimakumullah tidak pernah protes. Disuruh sini, situ mau. Itu namanya dikuasakan kepada mereka. Lebih jelas lagi, kemudian Allah menyatakan wadzalalnaha, dan kami tundukkan binatang-binatang itu. Allah tundukkan binatang-binatang itu untuk manusia. Lahum, untuk manusia. Faminha, yang mana sebagian itu rakubuhum, bisa ditunggangi, bisa sebagai alat transportasi, wa minha yakulun, dan sebagainya bisa dimakan. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, seperti onta, kemudian kerbau, sapi, domba atau kambing, itu kenapa dia bisa dikuasai manusia? Karena ini dalalna itu. Allah tundukkan pada mereka, binatang ternak itu. Maka saya kutipkan Imam Ibnu Katsir, jemaah rahimakumullah, allati sakhkharaha lahum fahum laha malikun. Fahum laha malikun, yang dimaksud qala Qatadah, berkata Qatadah, mutiquna, maksudnya tidak lain adalah ai ja'alahum yaqaruna wa ya dzalilatun lahum. Maknanya kata beliau jamaah rahimakumullah, ja'alahum yaqharunaha wa ya dzalilatun lahum latam tani'u minhum, yakni dia menjadikan mereka dapat menaklukkannya sehingga binatang ternak itu jinak bagi mereka dan tidak liar. Nah, kemudian diilustrasikan oleh beliau jamaah rahimakumullah, andai kata anak kecil itu datang mendekatinya, lau ja'a saghirin ila ba'irin la'anahu. Nah, anak kecil itu mendekatinya, maka binatang seperti ba'irin, onta ini dia akan merunduk. Nah, maka kalau kita menengok masa lampau kayak di Jawa itu jamaah rahimakumullah, anak-anak kecil itu sudah menggembala seperti kerbau, domba, sapi, itu digiring kemanapun dia menurut. Itu karena apa? Zalalna, Allah tundukkan pada mereka binatang ternak itu menurut. Maka Imam Ibnu Katsir menjelaskan, sekalipun anak kecil yang menggembala, yang memelihara ternak itu, kata beliau jamaah rahimakumullah, ontailah anahu walau sya'ad, dan andai kata anak kecil itu menghendaki la'aqamahu wasaqahu, untuk berdiri onta itu atau yang lain, wasaqahu, dan dia digiringnya, wadzaka dzalilun, yang demikian itu karena dia jinak. Nah, kalau tidak Allah yang menjinakkan, tidak bisa, Pak, Bu. Walau sa'ala aqamahu wasaqahu wadzaka dzalilun munqatun ma'ahu. Ikuti anak kecil tadi. Itulah zalalna, Allah tundukkan pada mereka, kita manusia. Tapi masih banyak yang tidak bersyukur. Jamaah rahimakumullah. Kemudian di sini dijelaskan pula, wa kadza law kanal qitaru mi'atu ba'irin au aktsaru. Dan demikian pula andai kata binatang-binatang itu seperti onta, jumlahnya terdiri 100 ekor atau au aktsaru lebih, maka lasarul jami'u basirin sogir, semuanya berjalan menuruti apa yang diperintahkan oleh anak itu.
Ini karena binatang ternak itu ditundukkan Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Maka Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, ini karunia yang luar biasa bagi kita. Tetapi binatang lain, tidak usah jauh-jauh jemaah rahimakumullah. Tikus misalnya, itu bisa enggak kita megang itu? Sulit. Atau tupai. Karena apa? Dia tidak termasuk binatang yang digolongkan ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa ditunggangi, tidak bisa ditarik, dan tidak bisa dimakan dagingnya. Harimau misalnya, dia tidak jinak. Karena bukan termasuk wilayah ini. Bahkan mungkin kita yang dimakan kalau sama harimau. Maka Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, Allah menjelaskan, wa dzallalnaha lahum, maka aku tundukkan binatang-binatang ternak itu. Kemudian jemaah rahimakumullah, sebagian dipakai untuk tunggangan dan sebagian lagi tidak lain adalah dimakan. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah. Di antara binatang ternak itu ada yang dapat mereka jadikan tunggangan dan angkutan barang dalam perjalanan mereka ke berbagai daerah. Kemudian wa minha ya'kulun. Sebagiannya mereka kalau kita menghendaki binatang-binatang itu bisa kita konsumsi, bisa kita makan. Disembelih kemudian dimanfaatkan untuk makan kita, daging. Kemudian jemaah rahimakumullah, walahum fiha manafi'u, dan untuk mereka fiha, di dalam binatang ternak itu manafi'u, ada manfaat-manfaatnya. Di samping yang kita sebutkan jemaah rahimakumullah, disebutkan Imam Ibnu Katsir di sini, bulunya misalnya bisa dibuat menjadi alat-alat rumah tangga, juga bisa dipakai baju dan lain sebagainya, dan perhiasan yang dipakai oleh manusia. Bisa bulu domba, bisa bulu onta, ataupun bulu kambing, sampai waktu tertentu. Jadi bisa dimakan dagingnya, bisa dimanfaatkan bulunya, kulitnya, kemudian wa masyaribu, dan bisa diminum atau dikonsumsi untuk minum. Misalnya apa jamaah rahimakumullah? Air susunya. Air susu kambing, air susu sapi, itu bisa diminum oleh manusia. Manafi'u wa masyarib. Kemudian kalau onta, termasuk air kencingnya, bisa diminum untuk obat. Air kencing onta. Maka ada juga yang mengatakan najis. Nabi yang mengajarkan kok najis. Memang ada ikhtilaf. Kalau mazhab Syafi'i dan Hanafi, itu segala sesuatu yang keluar dari kemaluan binatang itu najis. Kalau faham Hanabila dan imam-imam yang lain tidak. Itu ikhtilaf. Tapi ada hadis yang menyatakan bahwa kencingnya unta itu untuk obat, dan itu sudah diselidik badan penelitian itu sendiri yang menyatakan di dalam kencing unta itu bisa menyembuhkan penyakit. Silakan dicoba kalau mau ke Arab. Itu kalau yang diposting di YouTube itu Ustadz Bakhtiar Nasir yang pernah mencoba itu. Susu campur air kencing unta, sehingga ramai viral di Indonesia. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, semua itu halal. Maka kemudian Allah mengatakan afala yashkurun, mengapa kalian tidak bersyukur? Ini jamaah rahimakumullah, sudah diberikan yang sedemikian rupa, tapi masih ada umat manusia sebagai hamba Allah, terutama orang kafir yang mengingkarinya. Begitu murahnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Ini penjelasan ayat 71 sampai 73, ringkas saja. Kemudian jamaah rahimakumullah, lalu selanjutnya setelah Allah menyatakan kenapa kalian tidak bersyukur, Allah kemudian wattakhadhu, dan mereka mengambil
Ini bukti tidak syukurnya mereka. Apa yang diambil mereka? Min dunillahi, dari selain Allah, alihatan Tuhan-Tuhan. Tidak bersyukur jamaah orang kafir, dia mengangkat, mengambil, menjadikan selain Allah itu alihatan Tuhan-Tuhan. Maksudnya Tuhan batil. Kalau gampangnya itu. Tidak ada Tuhan selain Allah, maknanya itu tidak ada Tuhan yang hak disembah, diibadahi kecuali Allah. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, selain Allah itu sesungguhnya adalah Tuhan-Tuhan yang batil. Sebelum kita jelaskan lebih lanjut, yang dimaksud Tuhan batil itu, Imam Ibnu Katsir menjelaskan, yaqulu ta'ala mungkiran alal musyrikina fi at-takhadhuhum. Di sini dijelaskan, untuk menyingkat waktu saja, tak jelaskan terjemahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mengecam sikap orang-orang musyrik yang menjadikan tandingan-tandingan yang disembah-sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka berbuat demikian dengan tujuan agar tandingan-tandingan tersebut dapat membantu mereka. Itu nasrohum. Ayo la taktiru alia ala nasrun. Kemudian jamaah rahimakumullah, di samping membantu mereka, memberi mereka rezeki dan mendekatkan diri mereka kepada Allah. Ini maknanya wattakhadhu min dunillah. Dia menganggap selain Allah itu bisa memberikan pertolongan, bisa memberikan rezeki, ini itu dan lain sebagainya. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, alihatan itu jamak dari ilah, sesuatu yang disembah, yakni zat yang ditaati, tidak didurhakai. Dalam hal ini ada yakni pengagungan, kecintaan, takut, harapan, tawakal, meminta dan berdoa. Jadi mereka menganggap Allah Subhanahu wa taala itu ada yang lainnya, sekutunya. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Ibnu Rajab menjelaskan itu sesembahan zat yang ditaati dan tidak didurhakai. Dalam hal ini, kalau dulu itu adalah berhala atau patung. Di Al-Quran dijelaskan termasuk Tuhan selain Allah itu adalah nafsu. Afara'aita manittakhadha ilahahu hawa. Surat Al-Jasiyah. Afa manittakhadha afahahu hawahu. Mengapa kalian mengangkat nafsu, hawa nafsu kalian sebagai Tuhan Rabb? Artinya ditaati, kemudian jamaah rahimah, berdoa kepadanya, tawakal kepadanya, takut kepadanya, cinta kepadanya, mengagungkan kepadanya. Maka jamaah rahimakumullah, banyak di tempat kita atau tempat lain yang masih menuhankan selain Allah, yang mampu memberikan manfaat Allah, yang mampu memberikan mudarat Allah, rezeki, tolong itu Allah, tapi masih ada yang lain. Contoh terkadang tidak kita sadari jamaah rahimakumullah. Ada pohon besar, dituju orang, pohon ini memiliki keramat. Kalau kita membawa sesajen kepada pohon ini, maka maksud kita terpenuhi. Semua itu, sesajen itu tidak lain adalah menolak bala atau minta manfaat. Yang bisa memberikan manfaat, yang bisa menolak bala, itu Allah. Maka ketika orang melakukan itu, dimanapun berada, maka dia telah menyamakan pohon itu dengan Allah. Syirik. Ini harus kita pahami Pak Bu. Kemudian contoh lain jamaah rahimakumullah, Nyi Roro Kidul. Biasanya banyak orang datang ke pantai selatan, membawa sesaji, bahkan dilempar makanan-makanan itu ke laut sebagai persembahan. Tujuannya apa? Tidak lain adalah menolak bala, juga mengambil manfaat. Supaya apa? Kalau kita melakukan yang demikian ini, Nyi Roro Kidul tidak marah. Penunggu itu tidak mau marah. Kata orang Jawa, sing bau rekso enggak ngamuk. Kemudian jamaah rahimakumullah,
supaya tatkala nelayan itu melaut, dia selamat, badai tidak ada, tangkapan ikannya banyak. Kalau itu telah diyakini, berarti menyamakan Allah dengan Nyi Roro Kidul, syirik. Kemudian jamaah rahimakumullah, kalau membuat rumah, kata masyarakat di tempat itu ada penunggunya jin. Jin yang doyan makan itu. Kemudian jamaah rahimakumullah menyembelih hewan sebagai persembahan supaya tidak diganggu jin. Maka jamaah rahimakumullah, dia membuat tumbal itu tujuannya tidak lain agar bisa menolak balak dan dapat manfaat. Maka dia menyamakan jin itu dengan Allah. Andadan itu maknanya. Kemudian yang sangat populer di tengah-tengah kita, jamaah rahimakumullah, orang-orang hamil. Kadangkala bawa cermin. Kalau untuk ngaca nggak apa-apa. Ada juga kalanya gunting, bulu landak. Kadangkala peniti itu dijepitkan. Tujuannya adalah untuk keselamatan, termasuk selamat janinnya. Itu berarti menyamakan yang kita sebutkan itu dengan Allah, ilah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, saya pernah dulu enggak ngerti disuruh motong hewan di gunung. Teman yang nyuruh, saya enggak paham, tak kira motong itu aja. Ternyata setelah saya potong, orang Jakarta itu datang juga, manajernya itu, perempuan. Saya enggak paham, ternyata kepalanya itu dibawa naik ke atas. Saya ikut, di situ sudah disediakan kain kayak kafan itu, kain putih terus madu atau apa, Masya Allah. Habis itu disuruh doa lagi, ya Allah. Teman saya tak pancal, kamu yang doa. Dia menganggap dengan menanam kepala itu selamat. Dan mungkin kalau tambangnya berkah dan lain sebagainya. Ya mungkin betul, setan itu hebat. Tatkala itu terjadi, loh tambangnya banyak karena apa? Kerbau tas beli. Maka setelah itu jamaah pas kebetulan saya dipertemukan, itu di Harapan Baru waktu itu. Saya ngomong apa adanya sama perempuan itu. Ya dia mantu-mantu aja. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita harus bisa membedakan wattakhadhu min dunillahi aliyatan. Mereka mengambil dari selain Allah aliyatan, Tuhan-Tuhan. Artinya kalau Tuhan-Tuhan jamaah rahimakumullah, tandingan Allah. Sekali lagi, yang menjadikan orang itu manfaat atau mudarat itu hanya Allah yang bisa. Tidak ada yang lainnya. Kalau itu terjadi, itu sudah takdirnya. Saya juga jamaah rahimakumullah, itu pengalaman pribadi. Pas istri hamil tuh banyak yang dikirimkan dari Jawa itu. Mulai jarum, garam. Aduh, garam di sini tuh banyak. Itu orang tua dulu dikasih pengertian marah taunya dalilut, dalilnya ngajak gelut. Budaya-budaya yang bertentangan dengan syar'i ya harus kita hilangkan. Yang memberikan mudarat, yang memberikan manfaat Allah Subhanahu wa taala. Wattakhudhu min dunillahi aliyatan. Kemudian jamaah rahimakumullah, ini supaya kita faham. Allah menjelaskan di dalam surat Al-A'raf ayat 188, qul la amliku li nafsi naf'aw wa la darran illa ma syaa Allah. Nanti kalau punya Al-Quran dicatat atau difoto, cek di rumah. Katakanlah Muhammad, qul, aku tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat. Rasulullah saja nggak bisa Pak Bu. Apalagi jin, apalagi peniti jarum. Kecuali apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya aku mengetahui yang gaib, niscaya aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan tidak akan ditimpa bahaya.
Aku hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Allah yang bisa memberikan mudarat, yang bisa memberikan manfaat. Juga sebaliknya mencabut itu bisa. Kemudian ayat yang senada, katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa menolak mudarat ataupun mendatangkan manfaat kepada diriku, kecuali apa yang Allah kehendaki. Bagi setiap umat mempunyai ajal, batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Yunus 49. Kemudian surah Al-Maidah 76. Katakanlah Muhammad, atakbuduna min dunillahi ma la yamliku lakum darran wala naf'a. Mengapa kamu menyembah yang selain Allah, sesuatu yang tidak dapat menimbulkan bencana kepadamu dan tidak pula memberi manfaat? Dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Jadi tidak bisa apa-apa selain Allah itu. Saya teringat ketika baca Abu Sufyan masih kafir, jamaah rahimakumullah. Apa kata Abu Sufyan itu? Tujuan patung berhala, Tuhan yang disembah itu tidak lain adalah yang pertama mengelakkan musibah. Itu tujuannya. Bila Allah turunkan bala, padahal dia tahu Allah itu. Kemudian bila berperang, bisa membantu dia agar menang. Itu tujuannya, dua itu. Gak mungkin, jamaah rahimakumullah. Patung bisa apa? Ikrimah, anaknya Abu Jahal, yang dahulu memusuhi Rasulullah bersama bapaknya, kemudian pada akhirnya dia mendapat perlindungan, kemudian bertobat menjadi sahabat Rasulullah SAW. Dia kalau melaut safar, karena Tuhannya itu. Kemudian ditanya, kalau terjadi badai bencana di laut itu, apa Ikrimah? Patungnya dibuang ke laut. Loh, berarti kan dia yang menyelamatkan patung. Kenapa patung dibuang di laut? Oh, patungnya berat, mau dibawa gimana? Batu. Maka suruh pakai akal. Nah, itu jamaah rahimakumullah. Kemudian, dan jangan engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa memberi manfaat dan tidak pula memberi bencana kepadamu selain Allah. Sebab jika engkau lakukan yang demikian, maka sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang zalim, menganiaya diri. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian lagi surah Al-Anbiya ayat 66, dia Ibrahim berkata, mengapa kamu menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun dan tidak pula mendatangkan mudarat kepadamu? Patung, berhala, tidak bisa memberikan manfaat apa-apa. Bahkan Nabi Ibrahim jemaah rahimakumullah, mungkin kisah ini sangat populer. Ketika diadili raja, siapa yang menghancurkan patung-patung itu? Kampaknya ada di leher patung yang paling besar. Tanya patung itu. Ibrahim ini gila, patung. Ya, yang nyembah itu lebih gila sebetulnya. Udah patung udah bisa apa-apa masih diibadahi. Maka itu kalau patung. Kemudian jamaah rahimakumullah, afala yarawna alla yarji'u ilaihim qawla wala yamliku lahum darra wala naf'a. Maka tidaklah mereka memperhatikan bahwa patung anak sapi itu tidak dapat memberi jawaban kepada mereka dan tidak kuasa menolak mudarat maupun mendatangkan manfaat kepada mereka. Zamannya Musa Samiri bikin patung anak sapi. Kemudian jamaah rahimakumullah, surat Al-Hajj, dan di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi. Maka jika dia memperoleh kebajikan, dia merasa puas. Dan jika dia ditimpa suatu cobaan, dia berbalik ke belakang. Dia rugi di dunia dan di akhirat. Itulah kerugian yang nyata. Dan Allah mengumpamakan jamaah rahimakumullah, orang yang diibadai selainnya itu, dalam surat Fatir ayat 14, in tad'uhum la yasma'u du'aakum. Jika kamu menyeru mereka, mereka tidak mendengar seruanmu. Dan sekiranya mereka mendengar, mereka juga tidak memperkenankan permintaanmu. Walaupun dia mendengar, tapi pasti tidak mendengar. Dan pada hari kiamat mereka akan mengingkari kemusyrikanmu
dan tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepadamu seperti yang diberikan oleh Allah yang Maha Mengetahui. Kemudian dalam surat Al-Ankabut, jemaah rahimakumullah, perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah, matsalul ladzina takhadu min dunillahi auliya kamatsalil ankabut, seperti laba-laba yang membuat rumah. Wa inna auhanal buyuti labaitul ankabut law kanu ya'lamun, dan sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba sekiranya mereka mengetahui. Itu jamaah rahimakumullah. Kalau beribadah selain Allah, begini nih, tidak punya kuasa apa-apa. Maka tidak usah takut kita tuh sama jin, apa itu? Jin itu justru takut sama kita. Kalau kita beribadah, ada kerosak gitu ya, suara jin, lari nggak jadi sholat. Nah, menang jinnya. Di Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, perumpamaan orang mengambil Tuhan selain Allah itu begitu lemahnya. Dalam ayat yang lain, fatir itu min kitmir, lebih tipis dari kulit ari. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, kemudian Allah menyatakan kepada mereka, la'allahum yunsorun. Yang diibadahi itu la'allahum tidak pernah, tujuan mereka la'allahum supaya ditolong. Jadi dia beribadah kepada selain Allah yang kita sebutkan tadi, la'allahum tujuannya apa? Yunsorun, ditolong, majul itu, supaya mereka ditolong. Jadi yang dijadikan Tuhan selain Allah itu bisa menolong mereka. Bahasanya begitu, jemaah rahimakumullah. Kemudian Allah menjelaskan kebodohan mereka. La yastati'una nasrum, dia tidak berkuasa menolong mereka. Tidak berkuasa. Kemudian wahum lahum, ada dua ini. Hum yang pertama maknanya di sini adalah penyembahnya, penyembah berhala. Wahum, dan mereka yang menyembah selain Allah, berhala-berhala, lahum, bagi penyembahnya, bagi yang disembah, jundum muhdorun, diharapkan dia jadi tentara yang dihadirkan. Maksudnya orang yang menyembah itu bisa menolong dia, kemudian dia itu tentara untuk mereka. Jundum tentara. Tapi nyatanya yang menolong, yang bisa menolong justru sebaliknya, yang menyembah, bukan yang disembah. Itu jemaah rahimakumullah. La yastati'una nasrahum wa hum lahum jundum muhdorun. Kemudian dijelaskan kelak yang diibadahi akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumaqila lahum aina ma kuntum tusyrikun. Kemudian dikatakan kepada mereka, mana berhala-berhala yang selalu kamu persekutukan dahulu? Min dunillah, yang kamu sembah selain Allah. Mereka menjawab, dallu anna ballam nakun nad'u min qablu syai'a. Mereka telah hilang lenyap dari kami. Hilang cemerlang. Tidak ada yang bertanggung jawab. Bahkan kami dahulu tidak pernah menyembah sesuatu. Demikianlah Allah membiarkan sesat orang-orang kafir. Bapak Ibu ada di jamaah rahimakumullah. Kemudian Allah menghibur Rasulullah SAW. Fala yahzunka qauluhum. Maka janganlah ucapan mereka itu menyedihkan engkau. Ucapan mereka, perkataan mereka orang-orang kafir, jangan menyedihkan engkau wahai Muhammad. Rasulullah itu tidak bersedih dengan dicapnya penyair, tukang syair, kemudian penyair yang ditunggu-tunggu kebinasaannya. Dalam satu surah At-Tur itu, syairun natarabbasu bihi roibal manun, penyair yang kami tunggu-tunggu kecelakaan menimpanya. Dicap gila. Rasulullah tidak bersedih itu, jamaah rahimakumullah. Yang disedihkan Rasulullah SAW adalah beliau menyampaikan peringatan, nasihat, tapi tidak diterima, tidak beriman. Itu yang disedihkan oleh Rasulullah. Fala yahzunka qaulahum, maka jangan menyedihkan engkau perkataan mereka wahai Muhammad. Inna na'lamu ma yusiruna wa ma yu'linun. Sesungguhnya kami lebih mengetahui, ma yusiruna wa ma yu'linun, apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka ungkapkan, dohirkan. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Maknanya di sini dijelaskan tafsir, artinya Allah itu mengetahui semua
yang ada pada diri mereka, dan kelak kami akan membalas mereka dengan balasan yang setimpal. Tiada sesuatu pun dari perbuatan mereka, baik yang besar maupun kecil, luput dari kami. Bahkan semua amal perbuatan mereka yang dahulu dan yang terkemudian ditampakkan di hadapan mereka. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Maka sedihnya Rasulullah itu ini, jamaah rahimakumullah. La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Boleh jadi kamu Muhammad akan membinasakan dirimu karena mereka tidak beriman. Itu yang disediakan Rasulullah. Bersedih membinasakan diri. Saking sayangnya kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang yang sudah dinasihati tapi tetap kafir. Bapak Ibu jamaah rahimani rahimakumullah. Inilah ayat-ayat yang bisa kita kaji pada pagi hari ini, yakni nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, tapi masih banyak di antara kita yang babil khusus di situ adalah orang-orang yang kafir yang mengingkarinya, tidak bersyukur, kemudian mengangkat Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala yang bisa dianggap mereka memberikan perlindungan, memberikan mudarat, memberikan manfaat. Tapi Allah nyatakan mereka tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa menolong, bahkan tidak bisa dijadikan tameng sebagai tentara. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.